Pada 19 April 1998, Koichi Sakakibara yang diperankan oleh Kento Yamazaki dibawa ke ruang gawat darurat di rumah sakit Yomiyama karena kondisi jantungnya yang terkena serangan pneumotorak. Setelah dibius, ia mulai bermimpi aneh di mana ia melihat seorang gadis misterius melintas di rumah sakit dan kemudian melihat ibunya yang telah lama meninggal. Sebelum dia berjalan lebih jauh, ia dihentikan oleh gadis misterius yang memiliki mata boneka. Setelah berkeliling di sekitar rumah sakit, Koichi bertemu gadis yang sama dari mimpinya dan bertanya padanya apa yang dia cari di ruang bawah tanah. Tapi gadis itu tidak menjawab, lalu kembali berjalan dengan membawa sebuah boneka di tangannya menuju kamar mayat. Tanggal 6 Mei 1998, Koichi mulai sekolah di SMA Yomiyama. Saat ia memperkenalkan dirinya kepada teman-teman barunya, ia kemudian melihat gadis yang dia temui di rumah sakit sedang duduk di bangku paling belakang. Koichi terus memperhatikan meja gadis tersebut yang kosong. Sesaat kemudian, ketua kelas bernama Kazamio datang memberinya denah, tempat duduk serta jadwal piket. Lalu Hayato juga datang untuk menyapanya. Koichi bertanya pada mereka siapa gadis yang duduk di kursi paling belakang, tapi mereka mengatakan kalau meja itu kosong, yang membuat Koichi berpikir apa hanya dia yang bisa melihat gadis itu, atau hanya halusinasi dari mimpi Koichi sebelumnya. Di rumah neneknya, Koichi ngobrol bersama bibinya yang bernama Reiko. Reiko mengatakan bahwa ia akan menjadi guru sekaligus wakil wali kelas Koichi. Reiko meminta Koichi mematuhi peraturan yang telah disepakati oleh satu kelas. Keesokan harinya, saat Koichi sedang ngobrol dengan Yukari di pinggir lapangan, ia tiba-tiba mendongak dan melihat gadis itu berada di atap. Tetapi ketika Yukari melihat ke arah atap, tidak ada siapapun di sana. Tapi Koichi yakin bahwa dia melihat gadis itu, kemudian langsung berjalan ke atap untuk mencari gadis itu. Dan akhirnya dia bertemu dan menyapa gadis itu yang langsung memasang penutup matanya. Dari name tag di blazernya, Koichi membaca nama yang tertulis Misaki. Tapi gadis itu mengatakan bahwa namanya adalah Mei. Tiba-tiba dada Koichi kembali merasa sesak, dan Mei memberitahu Koichi untuk berhati-hati, karena mungkin saja ini sudah dimulai. Keesokan harinya, Koichi terus menatap Mei, sampai ia melihat penjaga perpustakaan bernama Chibiki di ruang sebelahnya. Mochizuki mengatakan Chibiki dulunya adalah wali murid dari seorang siswi yang bernama Misaki. Sebelum melanjutkan ceritanya, tiba-tiba Kazamio dan Hayato datang memotong pembicaraan mereka. Hayato dan Kazamio akhirnya memberitahu Koichi tentang siswi bernama Misaki yang meninggal 26 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1972. Namun teman-teman dan gurunya Chibiki tidak bisa menerima kematian Misaki, karena mereka begitu menyayangi Misaki. Dengan sebuah boneka, mereka menganggap seolah-olah Misaki masih hidup, dan berlanjut hingga hari kelulusannya. Keesokannya, Koichi berjalan-jalan di kota dan menemukan sebuah toko boneka. Setelah masuk, di dalam Koichi melihat semua boneka berukuran manusia. Mei tiba-tiba muncul dari belakangnya dan bertanya mengapa Koichi masuk ke toko itu, sambil melepas penutup matanya dan menunjukkan kepada Koichi mata bonekanya. Melihat itu, Koichi sedikit terkejut. Ia bertanya siapakah sebenarnya Mei, dan apakah Mei benar-benar teman sekelasnya. Keesokannya, Hayato menelponnya dan menyuruh Koichi untuk berhenti mencari sesuatu yang tidak ada, karena akan berbahaya jika ia terus mencari tahu, dan konsekuensinya seseorang akan mati. Tanggal 28 Mei 1998, Koichi menyelesaikan ujiannya lebih awal, kemudian meninggalkan kelas untuk mencari Mei. Yukari memohon agar Koichi berhenti mencari masalah atau seseorang akan mati. Tapi Koichi pergi meninggalkan Yukari untuk menemui Mei. Mei mengatakan bahwa seharusnya Koichi tidak boleh berbicara dengannya. Tapi Koichi yang tidak percaya memegang lengan Mei untuk membuktikan apakah dia nyata atau tidak. Sesaat kemudian, Yukari datang melihat Koichi telah bersentuhan dengan Mei. Ia menjadi takut dan tiba-tiba dari luar gedung, sebuah kaleng meledak, lalu menerjang lewat jendela yang menyebabkan Yukari terpeleset di lantai basah dan jatuh tertusuk payung di lehernya. Yukari melirik ke arah Koichi dan menyalahkannya atas apa yang terjadi. Yukari akhirnya tewas di hadapan Koichi. Mei melihat ke arah Yukari dengan mata bonekanya, dan terlihat suatu warna aura kematian mengalir keluar dari tubuh Yukari, yang artinya ia sudah mati. Staf sekolah dan para siswa bergegas ke tempat kejadian dan menemukan mayat Yukari. Para murid ketakutan dan menyalahkan Koichi yang telah melanggar aturan, karena jika aturan ini dilanggar, korbannya bukan hanya mereka, tapi keluarga mereka juga bisa terkena. Keesokannya, saat menjalani pemeriksaan di rumah sakit, Koichi bertanya pada perawat bernama Sanae, apa dia tahu tentang siswi bernama Mei Misaki. Saat di lift yang dinaiki Sanae tiba-tiba berhenti bergerak dan mulai bergetar menyebabkan cermin di sana pecah, dan pecahan besarnya menembus dahi Sanae yang langsung menewaskannya. Koichi yang mendengar keributan bergegas ke tempat di mana ia melihat Sanae telah mati. Tanggal 8 Juni 1998, di kelas Koichi bertanya pada temannya apa yang telah terjadi, tetapi semua murid mengabaikannya. Dia mengambil lembar denah bangku dari lacinya dan melihat bahwa namanya dan nama Mei telah dicoret, dengan suatu catatan di bawahnya yang mengatakan, untuk lebih jelasnya tanyakan pada Misaki. Pulang sekolah, Koichi bertemu dengan Mei di rumahnya untuk meminta penjelasan darinya. Mei mengatakan bahwa satu orang di kelas harus berperan sebagai orang yang keberadaannya tidak ada selama 1 tahun. Jika tidak mematuhi aturan itu, maka akan ada yang mati. Koichi bertanya apakah Mei tidak bisa menolak saat disuruh berperan sebagai sosok yang tidak ada. Kilas balik ke tanggal 27 April 1998, beberapa hari sebelum Koichi masuk kelas 33. Kelasnya sepakat untuk mengundi siapa yang akan memerankan sosok yang tidak ada.
Ternyata yang mendapat peran adalah Sakurako. Ia terkejut dan menangis karena tidak ingin memerankan sosok yang tidak ada. Tapi tiba-tiba Mei mengatakan kalau ia akan menggantikan Sakurako untuk menjadi sosok yang tidak ada, karena Mei memang selalu sendirian. Sejak saat itu, Mei semakin kesepian. Tapi ia tidak menyangka kalau akan ada dua orang yang memerankan sosok yang tidak ada. Dan Koichi dianggap sosok yang tidak ada juga karena telah berbicara pada Mei sebelumnya. Meskipun begitu, Koichi merasa lega karena akhirnya ia tahu bahwa Mei sebenarnya nyata, bukan hantu atau halusinasinya. Kemudian Mei tersenyum dan memperkenalkan dirinya kembali sebagai Mei Misaki, agar mereka bisa saling membantu sebagai sesama sosok yang tidak ada. Keesokannya dimulailah hari-hari Koichi ditemani Misaki sebagai sosok yang tidak ada. Saat kelas dimulai, mereka bebas berkeliaran di luar kelas. Kemudian makan bersama sambil ngobrol di atap sekolah. Koichi bertanya, kenapa Mei menyembunyikan matanya? Karena menurut Koichi, mata Mei sangatlah indah. Tapi Mei mengatakan kalau ia tidak menyukai matanya, karena melalui mata itu ia bisa melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat orang lain. Setelah itu, Mei membawa Koichi ke suatu ruangan di perpustakaan, di mana pada dindingnya menunjukkan catatan orang-orang yang telah meninggal dalam 26 tahun terakhir. Akhirnya Chibiki menceritakan peristiwa yang terjadi 26 tahun yang lalu, ketika seorang murid bernama Yomiyama Misaki meninggal. Dan setahun setelahnya, kejadian dimulai. Flashback ke tanggal 8 Mei 1972. Chibiki diberitahu bahwa salah satu muridnya mati tergantung di auditorium dengan keadaan terikat kabel logam. Ia kemudian menyadari bahwa itu hanya awal dan semakin banyak orang meninggal, dari murid hingga kerabat mereka. Setelah itu, Chibiki menyadari sesuatu yang abnormal. Dari meja paling belakang, ada orang tak dikenal yang kemungkinan adalah sosok yang merubah ingatan seseorang, kemudian berbaur menjadi manusia di antara mereka. Siapapun yang meninggal karena kutukan ini, mungkin saja suatu saat ia akan hidup lagi, lalu kembali menjadi salah satu murid atau guru di kelas. Koichi mulai bertanya-tanya apakah dirinya nyata atau orang yang seharusnya sudah mati. Namun Mei meyakinkannya bahwa Koichi bukanlah orang yang sudah mati, karena Mei dapat melihat aura orang yang telah meninggal dengan menggunakan mata bonekanya. Mei bercerita saat berumur 4 tahun ia jatuh sakit, dan pada saat itu ia mendapatkan mata boneka dari bibinya. Ia mengatakan bahwa ia mampu melihat warna aneh setiap kali ia melihat orang mati, yang disebut warna kematian. Keesokan paginya, Mochizuki dan Yamada berencana untuk meninggalkan kota Yomiyama, sehingga mereka dapat lolos dari kematian. Tetapi ketika mereka sedang mengendarai sepedanya, rem sepeda Yamada blong, menyebabkan dia disambar mobil dan meninggal. Koichi merasa korban akan terus bertambah jika ia tetap tinggal diam. Dengan dibantu Mei, Koichi diam-diam mengambil beberapa catatan Chibiki dari kantornya. Koichi menemukan fakta bahwa bibinya Reiko adalah alumni kelasnya. Keesokan harinya, Koichi melihat seseorang di gedung sekolah lama. Ia dan Mei memutuskan untuk pergi ke gedung tersebut. Pria yang mereka lihat sedang mencari sesuatu. Koichi dan Mei bertanya-tanya apa yang sebenarnya pria itu sedang cari di ruangan itu. Sesaat kemudian, Koichi tergelincir menyebabkan ponselnya terjatuh di bawah meja. Tapi saat akan mengambil ponselnya, ia menemukan sesuatu yang ditempel di bawah meja. Tampaknya pria itu mencari barang yang merupakan kaset pita. Kaset itu berisi rekaman tahun 1983 yang direkam oleh seorang siswa kelas 33 bernama Matsunaga. Saat study tour, Matsunaga berkelahi dan membunuh siswa lain. Tapi anehnya, mayat lawannya itu menghilang dan tak seorang pun mengingat siapa orang yang telah ia bunuh. Matsunaga memperingatkan jika orang tersebut kembali hidup dan masuk di antara para murid, solusinya adalah menemukan orang itu lalu membunuhnya. Maka kutukan itu akan terhenti. Keesokannya, Koichi dan Mei sampai pada kesimpulan bahwa mereka harus membunuh orang yang seharusnya sudah meninggal. Karena itu merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan tersebut. Reiko mengumumkan bahwa bulan depan kelas akan mengikuti study tour. Pada tanggal 8 Agustus 1998, seisi kelas melakukan perjalanan mereka menggunakan bis. Pada saat makan malam, Koichi dan Mei hanya makan berdua, karena siswa lain menghindari mereka, terutama Izumi dan Sakurako. Tapi Hayato dan Kazamio memutuskan untuk duduk bersama Koichi dan Mei, karena di luar sekolah, mereka bukan lagi berperan sebagai sosok yang tidak ada. Izumi menatap mereka dengan perasaan benci. Ia pun berjalan ke arah Mei dan menyalahkannya atas semua yang telah terjadi. Koichi berusaha membela Mei, tapi Mei memutuskan untuk meminta maaf atas apa yang terjadi. Mei berterima kasih pada Koichi karena telah berusaha membelanya. Mizuno yang merasa curiga pada Koichi menggeledah tasnya. Dia dan Hayato menemukan pemutar kaset dalam tas Koichi dan mendengarkannya bertiga bersama Kazamio. Kazamio pergi menyampaikan informasi tersebut kepada Izumi dan Sakurako untuk menghentikan kutukan kematian. Setelah mereka memasuki ruangan, Sakurako mengunci pintu, tapi tiba-tiba lampu pecah dan Izumi mulai mencurigai Sakurako sebagai orang yang seharusnya sudah mati. Saat Mei berjalan menuju kamar Koichi, ia membuka penutup matanya, kemudian melihat sekitarnya. Gurunya Reiko tiba-tiba muncul dari belakangnya untuk menyuruh Mei segera istirahat di kamarnya. Mei menatap tajam pada Reiko yang berjalan menjauh darinya. Di kamar, Koichi berencana memberitahu semua orang tentang rekaman kaset. Sesaat kemudian, Hayato datang dan meminta maaf karena tidak sengaja mendengarkan rekaman kasetnya. Di tengah jalan, ada yang memanggil Koichi dari arah dapur. Saat mencarinya, tiba-tiba Mizuno menyerangnya dari belakang dan menyebabkan selang gas terbuka. Hayato dan Mei bertemu Izumi yang memegang gunting. Ia mencurigai Mei sebagai orang yang telah mati. Di dalam kamar, Sakurako mengalami pendarahan dari lehernya setelah ditusuk oleh Izumi.
Izumi mencoba untuk menyerang Mei, tapi Hayato menghentikannya. Kazumio mengatakan kalau ia melihat Hayato menyerang Mochizuki, yang menyebabkan Hayato mencoba melarikan diri dari jendela. Tapi naas, Hayato terikat kabel putus yang langsung menyeterumnya. Mei yang ketakutan berlari dari kejaran Izumi yang ingin membunuhnya, hingga ke dalam hutan. Angin kencang mendorong perahu yang menyebabkan tarikan pada kawat yang mengikat perahu. Mei berlari melintasi kawat tepat pada waktunya. Tapi kawat yang terentang sepenuhnya langsung memotong kepala Izumi saat ia berlari menembusnya. Karena ketakutan, Mei berlari kembali ke aula untuk menemukan Koichi. Di dapur, Mizuno terus menyerang Koichi menggunakan pisau, yang menyebabkan luka sobek di pipi Koichi. Mizuno mencurigai bahwa Koichi adalah orang yang telah mati. Tapi Mei yang tiba langsung memukul kepala Mizuno menggunakan panci, yang memberikan mereka kesempatan untuk melarikan diri. Mizuno yang marah memukulkan panci yang mengakibatkan percikan api, kemudian memicu ledakan gas di dapur yang membuatnya terbunuh. Koichi dan Mei memperingatkan semua orang untuk segera menyelamatkan diri karena adanya kebakaran. Mei yang melihat gurunya Reiko melintas memutuskan untuk mengikutinya. Koichi mencari Mei di antara teman sekelasnya, tapi ia tidak dapat menemukannya. Sehingga Koichi memutuskan untuk menelpon ponselnya. Mei mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ia meminta Koichi untuk tidak mencarinya, karena akan terlalu berbahaya. Dan Mei telah menemukan siapa pelakunya. Akhirnya Koichi memutuskan untuk tetap mencari Mei, dan Chibiki mengikutinya. Di dalam, Koichi menemukan Mei sedang memegang cangkul dan bersiap membunuh orang di hadapannya. Mereka terkejut, ternyata orang yang ingin dibunuh Mei adalah guru Reiko. Koichi tidak percaya dengan perkataan Mei. Namun Mei menegaskan bahwa gurunya Reiko adalah orang yang seharusnya sudah mati, karena Mei dapat melihat aura kematian Reiko menggunakan mata bonekanya. Saat ia bersiap untuk mengeksekusi, Chibiki menghentikannya dan membuat Mei terjatuh dari tangga. Chibiki yang mengejar Reiko menuntut penjelasan dari sosok tersebut mengenai maksud kedatangannya. Melalui matanya, Mei melihat Chibiki terancam mati, karena warna aura kematian Reiko merayap ke tubuh Chibiki. Chibiki akhirnya terjatuh ke dalam kobaran api, sementara Reiko bergelantungan di sisi gedung. Koichi mencoba untuk menyelamatkannya, tapi Mei memohon padanya untuk berhenti. Reiko justru meminta Koichi untuk melepaskannya, dan membiarkannya jatuh ke dalam kobaran api dan kemudian tewas. Koichi akhirnya pingsan dan Mei yang panik mencoba untuk menyadarkannya. Di rumah sakit, Koichi tersadar dan Mei telah berada di sana untuk menemaninya. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka berdua memutuskan untuk membuat pesan rekaman peringatan untuk juniornya di masa depan yang akan menjadi bagian dari kelas 33. Dengan berharap suatu saat ada yang bisa menghentikan kutukan kematian ini untuk selamanya. Pada akhir tahun ajaran, Koichi dan neneknya memutuskan untuk meninggalkan kota Yomiyama. Sebelum mereka berangkat, Mei menghampiri Koichi untuk melihatnya pergi. Walau ia sedih, dengan berat hati Mei harus merelakan Koichi pergi. Dan Koichi meminta izin apakah ia sesekali boleh menelponnya. Dengan senang hati, Mei menjawab iya. Dari dalam mobil, Koichi menatap Mei yang menjauh dan terus melambaikan tangan kepadanya. 14 tahun kemudian, tepatnya April 2012, murid baru hadir untuk tahun ketiga mereka di SMA Yomiyama. Salah satu siswi memegang pemutar kaset dan mengatakan bahwa ada orang asing yang memberikannya. Di luar, seseorang sedang melihat ke arah sekolah, dengan bekas luka di pipinya yang tak lain adalah Koichi. Dan kemudian ia berjalan pergi. Di dalam kelas 33, guru akhirnya masuk dan meminta para siswa untuk duduk di kursi mereka masing-masing. Guru sekaligus wali kelas tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Chibiki. Tiba-tiba kaset player memutar sendiri, dan siswi yang melihat itu mendengar suara Mei mengatakan, "Hati-hati." Dan film pun berakhir. Menurut saya, banyak yang masih menjadi misteri di film ini. Dan kenapa orang yang sudah meninggal itu tetap masuk di antara kelas 33? Apa mungkin ia ingin bertemu dengan seseorang? Atau mungkin Anda yang menonton adalah orang yang ia cari? Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.